Nurfadillah. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, Bu. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, bagus sekali ya. Nah, adapun KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.1, yaitu mengenal lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY, serta BPK dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, yang pertama, setelah menyimak, anak-anakku mampu menerangkan lembaga-lembaga negara dalam susunan sistem pemerintahan seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY. Kemudian setelah melihat video, anak-anakku mampu menguraikan tugas dan wewenang sistem pemerintahan tingkat pusat. Nah, Ibu akan memperlihatkan sebuah video pembelajaran mengenai sistem pemerintahan pusat. Nah, anak-anakku silakan perhatikan dengan baik-baik ya. Pemerintahan tingkat pusat adalah gabungan dari beberapa lembaga seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sekarang kita masuk ke poin pertama, sistem pemerintahan pusat, yaitu lembaga legislatif. Ada yang tahu apa itu lembaga legislatif? Tidak, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan lembaga legislatif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan dan membentuk undang-undang. Yang termasuk lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD. Ya, pintar. Nah, selanjutnya lembaga yudikatif. Ada yang tahu apa itu lembaga yudikatif? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan. Lembaga yudikatif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan di wilayah kehakiman, seperti MH, MH, MK, MK, dan KY. Ya. Nah, selanjutnya lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang termasuk lembaga legislatif sudah Ibu tadi sebutkan. Nah, sekarang ada yang tahu kepanjangan dari MPR? Saya, Bu. Ya, silakan Haris ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, betul sekali ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, anak-anakku harus ketahui apa tugas dan wewenang MPR. Nah, yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Nah, selanjutnya yang kedua, DPR. Ada yang tahu apa itu singkatan DPR? Alia? Dewan Perwakilan Rakyat, Bu. Ya, pintar sekali ya. Ulangan. Nah, lembaga DPR ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama,
dan mengesahkan undang-undang negara. Kemudian yang kedua, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara. Kemudian yang ketiga, mengawasi jalannya roda pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga DPD. Nur Fadila, apa singkatan dari DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Ya, pintar sekali. Nah, adapun tugas dari DPD yaitu mengajukan rancangan undang-undang, kemudian ikut membahas rancangan undang-undang. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang. Kita melihat poin pertama yaitu lembaga legislatif, kemudian kita pindah ke poin kedua yaitu lembaga yudikatif. Contohnya tadi seperti apa? MK, MA. Ya, betul sekali ya. Kita bahas satu persatu. MA, ada yang tahu kepanjangan dari MA? Mahkamah Agung. Ya, pintar. Jadi Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi. Kemudian tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang pertama, mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat berjalan secara patut dan wajar. Kemudian yang kedua, mengawasi perbuatan atau kelakuan hakim serta pengadilan-pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi biasa disingkat MK. Jadi Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga kehakiman yang menangani tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Nah, adapun tugas Mahkamah Konstitusi yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya kita pindah ke konstitusi yudisial atau biasa disingkat KY. Nah, lembaga KY ini yaitu lembaga yang mengawasi para hakim dalam memutus perkara. Salah satu tugas wewenang Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim DPR. Dan yang kedua, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, coba anak lihat, ini gambar apa? Gedung DPR atau MPR. Ya, pintar ya karena melihat tulisan di bawah ini. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Gedung Komisi Yudisial. Ya. Ini Mahkamah Konstitusi. ya. Ini Mahkamah Agung. ya, pintar ya. Selanjutnya kita berpindah ke lembaga eksekutif. Nah, ada yang tahu apa yang termasuk lembaga eksekutif? Saya, Bu. Ya, silakan. Presiden. Ya. Wakil Presiden. Ya. Menteri. Ya, betul sekali ya. Presiden, wakil presiden, dan para menteri. Nah, apa itu presiden? Orang nomor 1 di Indonesia. Ya, betul sekali ya, orang yang nomor 1 di Indonesia. Ada yang tahu siapa ini? Joko Widodo. Ya, Presiden Republik Indonesia 2019 sampai 2024. Nah, sekarang kita pindah ke wakil presiden. Ada yang tahu apa itu wakil presiden? Orang yang membantu presiden. Ya, betul sekali yang dikatakan Reskiwa Yuni. Wakil presiden yaitu jabatan pemerintahan yang berada di bawah satu tingkat presiden. Wakil presiden ini membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian kita pindah ke yang ketiga yaitu para menteri. Nah, para menteri ini diangkat oleh presiden untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Kita sudah mempelajari sistem pemerintahan pusat. Sekarang Ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, di sini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, Ibu akan memberikan soal. Nanti aku berdiskusi dengan
menunjukkan hasil diskusi anak-anakku. Dimulai dari kelompok pertama. Oke, jadi saya akan membacakan jawaban dari hasil diskusi kami. Soalnya sebutkan 3 yang termasuk lembaga legislatif. Jadi yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD. Terima kasih. Nah, semuanya bagaimana? Sudah benar? Benar. Saya silakan duduk. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok naik. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD. Yang kedua, lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga yudikatif juga menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga inilah yang memegang dan melaksanakan pembangunan sesuai undang-undang. Ya, bagaimana semuanya? Sudah benar? Benar. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita pindah ke kelompok 3. Ya, silakan proses diskusinya. Jawabannya nomor 3, soal nomor 3. Tuliskan 3 contoh perilaku atau tindakan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya untuk membantu presiden. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas teknis pemerintahan setiap hari. Yang kedua yaitu melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden jika presiden berhalangan. Yang ketiga yaitu menggantikan jabatan presiden apabila presiden diberhentikan atau meninggal dunia. Sudah, Bu? Ya, pintar. Bagaimana kelompok lain? Benar? Benar. Ya, pintar semuanya. Kembali ke tempatnya. Anak-anakku, kita sudah melangsungkan diskusi. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi tadi. Nah, poin pertama dari kelompok 1, di mana pertanyaannya itu sebutkan 3 yang termasuk lembaga legislatif. Nah, yang pertama DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yang kedua MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kemudian yang ketiga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, soal kedua dari kelompok 2 yaitu jelaskan perbedaan antara lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Nah, Ibu menjelaskan lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian lembaga yudikatif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang ketiga lembaga eksekutif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Nah, kita pindah ke poin ketiga dari kelompok 3 yaitu tuliskan 3 contoh perilaku atau tindakan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya untuk membantu presiden. Nah, yang pertama melaksanakan tugas teknis pemerintahan setiap hari. Kemudian yang kedua melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden jika presiden berhalangan. Kemudian yang ketiga menggantikan jabatan presiden apabila presiden diberhentikan atau meninggal dunia. Nah, bagaimana anakku, sudah paham? Paham. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu ingin mendengar salah satu anakku bagaimana pendapatnya mengenai pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi hari ini kita belajar mengenai sistem pemerintahan pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Ya, betul sekali ya, pintar. Jadi pembelajaran hari ini kita diajarkan mengenai sistem pemerintahan tingkat pusat. Sekarang Ibu akan memberikan tugas, buka bukunya halaman 15. Nanti dikumpul minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, anakku, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga pembelajaran hari ini anak-anakku dapat memahami.